Ya, selamat datang lagi teman-teman di Jurnal Kabar Baik. Nah, pada saat ini saya akan membagikan satu materi ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Materi ini saya ambil dari satu buku ya, yang berjudul Global Church Planting ya, prinsip-prinsip Alkitab dan cara yang terbaik dalam multiplikasi gereja ya. Nah, jadi buku ini berbicara tentang gerakan penanaman gereja ya. Nah, pada bagian pendahuluan dari buku ini dia mendahului dengan satu analogi ya, atau satu perumpamaan, the parable of the apple trees ya. Jadi perumpamaan pohon apel. Suatu ketika ada terjadi yang namanya kelaparan di satu tempat, satu daerah, dan di daerah itu ada satu pohon apel. Dia bertumbuh besar ya. Dia bertumbuh dan dia ingin beri makan orang-orang yang lapar. Akhirnya pohon apel ini dia bertumbuh besar dan dia menghasilkan buah yang banyak. Nah, sehingga banyak orang yang akhirnya tertarik dengan pohon ini ya. Mereka datang dan mengambil buahnya. Tetapi pohon apel besar ini akhirnya mengalami yang namanya masalah ya. Karena semakin besar pohonnya, semakin tinggi pohon ini, maka semakin besar angin yang menerpa pohon apel yang besar ini. Sehingga dengan angin-angin yang menghantam pohon ini, akhirnya banyak dahan-dahannya yang patah. Terus selain itu juga produksi dari buah yang banyak ini membuat dahannya itu tidak mampu lagi menahan buah-buah yang banyak ini. Akhirnya itu juga membuat dahan-dahannya banyak yang patah ya, karena produksi banyak, pohon besar, tetapi buahnya juga banyak, tapi semakin lama semakin berat dan dahan mulai patah. Akhirnya dengan dahan yang patah ini, maka produksi berkurang, buah juga mulai berkurang karena banyak dahan-dahan yang rusak. Jadi semakin besar pohon apel ini, maka masalahnya pun juga semakin besar ya. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan pohon ini karena sudah tidak produktif lagi menghasilkan buahnya karena banyak dahan-dahan yang mulai patah. Nah, di sisi lain ada pohon apel kecil dan buahnya juga cuma sedikit ya. Tapi pohon apel yang kecil ini dengan buah yang sedikit ini ya, dia juga ingin memberi makan orang-orang yang lapar di daerah itu. Lalu dia berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa memberi makan orang-orang yang lapar di situ. Akhirnya dia berpikir bahwa buah saya ini jatuh dan saya biarkan itu bertumbuh dan berbuah, dan buahnya jatuh lagi, bertumbuh dan berbuah, jatuh lagi, bertumbuh dan berbuah, maka saya akan menjadi banyak. Walaupun saya hanya kecil dan buah sedikit, tapi kalau jumlah saya banyak, itu saya bisa memberi makan banyak orang. Akhirnya dia mulai memultiplikasikan dirinya, dia mulai menjadikan dirinya banyak, tersebar. Akhirnya semakin lama semakin banyak pohon apel ini walaupun kecil, sehingga dia bisa menjangkau banyak orang, dia bisa memberi makan banyak orang dibanding pohon apel yang besar tadi yang sudah mulai ditinggalkan orang karena banyak masalah dan juga sudah sulit untuk mengambil buahnya karena sudah semakin tinggi, semakin besar. Nah, jadi penulis ini di bagian akhir dari analogi ini, dia mengambil satu makna di dalamnya, dia tarik satu makna dan dia terapkan dalam dunia penanaman gereja ya. Dia katakan begini, jika kita ingin memberi makan dunia yang lapar secara spiritual, kita harus berupaya tidak hanya menumbuhkan gereja yang besar dan lebih baik yang menjangkau lebih banyak orang, meskipun itu tentu sesuatu yang baik untuk dilakukan, tetapi menanam gereja-gereja yang pada gilirannya mereproduksi lebih banyak gereja yang menjangkau semakin banyak orang dengan pelipat gandaan.
Nah, jadi melalui analogi ini artinya bahwa pohon apel yang besar ini diibaratkan oleh gereja lokal yang semakin lama semakin bertumbuh, semakin besar, baik dari gedungnya maupun jumlahnya, ya. Justru semakin banyak persoalan di dalamnya dan sudah tidak memperdulikan untuk mendirikan gereja-gereja baru. Jadi dia hanya memperindah gerejanya sendiri, dia hanya membuat gedung yang lebih besar dan lain sebagainya. Dan pohon apel yang kecil ini menggambarkan gereja yang bermultiplikasi, gereja yang menanam gereja lain, yang membuka gereja lain, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya terjangkau. Nah, penulis ini dalam buku Global Church Planting ini, analogi ini artinya dia tidak menyalahkan untuk membangun satu gereja yang besar, tidak ya. Tetapi di sini juga dia mau mengkritik bahwa kita juga harus terlibat dalam kegiatan penanaman gereja lain atau perintisan gereja-gereja baru. Jadi jangan hanya berfokus untuk membesarkan gedung gereja, menyediakan fasilitas yang mega, yang mewah, tapi sudah lupa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lainnya dengan kegiatan yang namanya perintisan gereja-gereja baru, sehingga terjadi pelipat gandaan dari jiwa-jiwa yang dimenangkan, dibawa kepada Kristus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi itu yang dapat saya bagikan mengenai studi yang berkaitan dengan gerakan penanaman gereja. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.